Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudam alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin pada sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puji syukur malah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat. Kita masih hidup, kita masih sehat lahir batin, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini. Tentunya dalam rangka untuk menegakkan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang menegakkan ibadah salat Jumat insyaallah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatib siapkan kepada diri khatib dan juga kepada kita semuanya. Marilah hari demi hari, selagi masih ada sisa-sisa waktu kita di dunia ini, marilah kita berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Tentunya untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semudah yang kita bayangkan. Tentunya kita perlu berjuang sungguh-sungguh dalam hidup ini, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang, meskipun yang dilarang itu sangatlah kecil. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin,
Para sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setaat apapun seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia salat 5 waktu di awal waktu berjamaah ke masjid, meskipun dia bangun setiap malam melaksanakan salat tahajud sampai bengkak tumitnya, sampai hitam jidatnya, walaupun dia puasa sebagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam, tidak menjamin 100% bahwa dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang menghalang. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridai sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat menyampaikan kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabatku, apa yang dimaksud dengan al-muflis? Atau juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pailit, atau juga disebut dengan tekor, bangkrut. Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasul adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa amal salatnya, amal puasanya, amal zakatnya, dikumpulkan seluruh amal salat, mulai dari salat wajib, salat sunatnya, muakkadnya, ghairu muakkadnya, nawafilnya, tatawu'nya, seolah-olah dia bangga di hadapan Allah banyaknya beribadah melaksanakan salat. Ya Allah, ini adalah amal ibadah salat. Wa siyami, amal puasanya, dimulai dari puasa wajibnya, puasa bulan suci Ramadan ini misalnya, puasa mingguannya Senin Kamis, puasa pertengahan bulan Qamariahnya, puasa tahunannya, puasa Nabi Daudnya, dibawa ke hadapan Allah. Amal zakat. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sekian banyak amal yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dengan banyak amal itu yang menjadi kepastian dia masuk ke dalam syurga Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan hadis itu, wa yati qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Lalu dia datang membawa amal keburukannya di hadapan Allah. Antara lain disebutkan di dalam hadis ini ada 5 amal keburukannya yang membuat kakinya terhalang masuk ke dalam surga Allah, dan yang membuat dia bangkrut
di hari kiamat kelak. Yang pertama adalah qad syatama hadza. Selama hidup di dunia ini dia pernah mencaci maki orang. Bisa jadi mencaci fisik orang. Mungkin ada orang warna kulitnya hitam. Mungkin ada orang yang badannya kurus, badannya gemuk. Atau jabatannya rendah. Atau dia bagian daripada orang-orang miskin yang melarat. Dicaci makinya selama hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, wa qadhafa hadza. Selama hidup di dunia dia pernah memfitnah orang. Menuduh orang yang tidak ada bukti sama sekali. Orang dituduh mencuri, padahal orang tidak mencuri. Orang dituduh korupsi, padahal dia tidak korupsi. Dituduh orang berselingkuh, padahal tidak ada pembuktiannya. Sehingga nama baiknya hancur dalam masyarakat. Hadirin pada sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sekarang di dunia media sosial, ada orang begitu mudah membagi sebuah status berita-berita bohong kepada masyarakat. Ada status sudah puluhan ribu dibagi, ternyata beritanya adalah fitnah. Maka orang yang ikut membagikan itu bagian daripada orang-orang yang mendapat dosa. Hadirin pada sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk membangun budi baik itu berpuluh-puluh tahun, tapi meruntuhkan budi baik seseorang cukup saja sebarkan fitnah. Itu yang terjadi sekarang di media sosial. Di dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca di dalam sejarah sirah Nabi, Siti Aisyah Ummul Mukminin pernah dituduh berselingkuh dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan. Yang menuduh berselingkuh itu adalah seorang tokoh munafik di kota Madinah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Safwan sesungguhnya hanya menyelamatkan istri Nabi, mengiringnya dengan unta sampai ke kota Madinah, bukan berarti dia berselingkuh. Tapi berita itu digoreng oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai masyarakat Madinah, coba lihat, Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan. Bahkan hadirin pada sidang Jumat rahimakumullah, yang ikut menyebarkan berita bohong itu adalah kaum muslimin di negeri itu. Sampai bengkak mata Siti Aisyah Ummul Mukminin menangis. Dan hampir retaknya rumah tangga Nabi. Dan beberapa hari Nabi tidak seranjang dengan Siti Aisyah. Ini adalah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang menuduh, menyebarkan fitnah dalam masyarakat kita ini. Kemudian, wa akala mala hadza. Dia juga pernah memakan hak orang lain selama hidup di dunia ini. Memakan hak orang lain tentu banyak maknanya. Mencuri barang orang, memakan hak orang, korupsi, itu bagian dari mencuri hak orang. Sekarang penipuan demi penipuan itu menjalar, apalagi di dunia media sosial, bahwa seseorang saat ini tidak mengerti lagi mana haknya, mana hak orang. Kalau dia jual beli misalnya di pasar, sekilo seharusnya 10 on, kadang 8 on, 9 on.
Kalau dia kilokan sekilo itu 8 on, 2 on dia memakan hak orang. Kalau ada 100 hari jual beli hari itu, 100 dikalikan setahun berapa? Seolah-olah yang dimakannya itu halal, padahal itu haram. Haram itu bayyin, halal bayyin. Kalau dia mencuri sudah jelas haram, kalau korupsi sudah jelas dia haram. Tidak ada yang halal korupsi itu. Negeri kita ini bisa hancur karena korupsi ini. Wa akala mala hadza, dia memakan hak orang. Bahkan berani orang bersumpah dengan nama Allah dalam rangka menipu dan memakan hak orang lain. Nauzubillah. Kemudian yang keempat adalah wasafaka dama hadza. Selama hidup dia pernah menumpahkan darah orang, membunuh orang. Begitu mudah di zaman kita ini membunuh orang. Karena uang 50.000 terjadi perkelahian, bunuh. Masuk ke rumah orang, curi barang orang, tidak mau memberikan hak harta orang, bunuh. Bahkan baru-baru kita melihat ada orang yang dibunuh, dimasukkan ke dalam bit, dimutilasi, dibuang ke got. Betapa biadabnya manusia saat ini. Ada pula berita-berita terbaru kita lihat, sudah diperkosanya, kemudian dibunuhnya dan dibuang. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa siapa yang membunuh satu orang tanpa hak, maka dia sama membunuh seluruh manusia di dunia ini. Terakhir adalah wadaraba hadza. Selama hidup dia pernah memukul orang, menendang orang tanpa hak. Mungkin dia hebat, orang kuat, ketua pemuda, mudah-mudah saja menampar orang, memukul orang. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis ini, diambillah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, ibadah yang dilakukannya selama ini, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Amal salatnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal zikirnya diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya selama hidup, difitnahnya, dimakan hartanya, dibunuhnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyadama alaihi, setelah kebaikannya itu sudah habis semuanya, diberikan kepada orang yang dizaliminya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, kemudian dia ambil keburukan orang yang dizaliminya dan ditimpakan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian barulah dia dibuang atau dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Hadirin para sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hadis ini hadis sahih dalam kitab Muslim. Ini membuktikan bahwa setaan apapun kita beribadah kepada Allah, kalau selama hidup kita pernah menzalimi orang dengan lidah dan perbuatan, jangan mengharap akan memasuki surga Allah kelak. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamati wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarril akhirah. Ghafirallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yasma' wa min nafsin la tashba' min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana zalamna anfusana Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.